Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kembali lagi kepada renungan harian kita dan tema kita kali ini adalah mengenal Tuhan. Bacaan Alkitab dari 1 Samuel 1 ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sifat yang paling menonjol dari tokoh Hana adalah ia mengerti dan mengenal siapa Tuhannya. Terlihat dari apa yang ia lakukan saat ia disakiti, apa yang ia lakukan saat ia menghadapi pergumulan. Ia datang kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan sampai pada akhirnya ia selesai mencurahkan hatinya, sikap Hana terlihat bahwa ia mengenal siapa Tuhannya. Pada saat ia disakiti, ia datang kepada Tuhan. Dan setelah ia menyelesaikan curahan hatinya kepada Tuhan, mukanya tidak muram lagi dan ia mau makan. Di momen ini sebenarnya kita belum melihat bahwa doa Hana itu dijawab Tuhan sesuai dengan yang ia mau. Tetapi sikap Hana yang menunjukkan bahwa ia sudah mau makan dan juga mukanya tidak muram lagi, artinya ia mengerti jalannya Tuhan. Ia mengerti akan apa yang dia doakan dan ia mengenal siapa Tuhannya. Dan cara Hana di dalam berdoa dengan cara tidak makan dan tidak minum, artinya ia menundukkan dirinya di bawah otoritas Allah. Kita ingat kisah Daud saat Nathan memperingatkannya akan kesalahannya dan memberitahukan bahwa akan ada konsekuensi yang harus ia tanggung, yaitu anaknya akan mati. Ia berpuasa dan menundukkan diri kepada otoritas Allah. Tetapi walaupun pada akhirnya anaknya tetap mati, ia tidak protes dengan Tuhan. Dan ia kembali seperti semula dan ia tidak berpuasa lagi. Di sini kita melihat mengenal Tuhan mempengaruhi tindakan kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Hana dan Daud mengenal siapa Tuhan mereka, sehingga pada saat mereka berdoa, mereka serahkan kendalinya kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada otoritas Allah. Mereka berpuasa bukan karena untuk menyogok Allah, tetapi untuk menundukkan diri kepada otoritas Allah. Sehingga itulah yang membuat mereka tenang kembali. Berapa banyak di antara kita pada saat kita berdoa, kita masih memegang kendali. Kita katakan, aku berserah ya Tuhan. Tetapi yang kita mau, yang Tuhan ikuti adalah maunya kita. Itulah terkadang yang membuat hati kita tidak tenang, tidak damai sejahtera. Kemudian saat jawaban doa tidak seperti yang kita inginkan, kita kemudian marah dan kecewa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Hana dan Daud di sini telah memberikan teladan yang baik bagi kita. Saat kita berdoa dan saat kita telah menyerahkan seluruhnya kepada Allah, maka biarkanlah Allah yang ambil alih kehidupan kita. Biarkan kendalinya ada pada Dia, bukan di kita lagi. Sehingga pada saat kita menunggu jawaban dari Tuhan, hati kita merasa tenang dan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.